Presiden Joko Widodo berharap uji coba sekolah tatap muka terbatas bisa segera dilakukan setelah vaksinasi bagi seluruh guru selesai dilakukan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi guru di Makassar. Meski begitu, menurut Presiden, pelaksanaan sekolah tatap muka secara terbatas ini akan terus dievaluasi. Harapkan nanti akan ada uji coba tatap muka terbatas, kemudian di bulan Juli juga akan dilakukan lagi untuk masuk ke sekolah, tetapi dengan juga program tatap muka terbatas. Dari situlah nanti kita evaluasi apakah bisa dilakukan tatap muka penuh mungkin pada bulan-bulan setelah itu. Sementara itu, sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menargetkan semua sekolah sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021. Pembelajaran tatap muka rencananya dilakukan dengan sistem rotasi. Sekitar 50% siswa akan masuk ke sekolah dan sisanya melakukan pembelajaran daring secara bergantian. Pembelajaran di sekolah juga harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sistem pembelajaran sekolah tatap muka atau STM sudah diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Ya, pemirsa, pemerintah tengah mengebut vaksinasi bagi guru dan juga tenaga pendidik untuk mendukung pembukaan kembali sekolah tatap muka terbatas di tengah pandemi COVID-19. Lalu seperti apa persiapan yang seharusnya dilakukan pihak sekolah ini agar tidak terjadi klaster COVID di sekolah? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, ada Ibu Unifah Roshidi, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian. Ibu Hetifah dan juga Ibu Uni, apa kabar? Sehat-sehat selalu, Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Popi. Oke, alhamdulillah. Mbak Uni. Baik, mungkin saya ke Ibu Uni dulu kali ya, sebelum saya membahas dan mempertanyakan ini ke Ibu Hetifah. Ibu Uni, terkait dengan wacana untuk sekolah tatap muka di bulan Juli ini bagaimana tanggapan dari PGRI sendiri mengelaborasi dan meng-highlight soal ini? Ya, terima kasih Pak Bobi, Mbak Hetifah. PGRI termasuk yang vaksinasi. Soalnya sambil enggak. PGRI termasuk yang mendukung dan vaksinasi bagi guru pendidik dan tenaga kependidikan, karena ini adalah langkah strategis untuk memulai sekolah baru atau pembelajaran tatap muka baru, tatap muka dengan tadi yang pembelajaran terbatas. Karena itu berbagai persiapan lanjutannya harus dilakukan, termasuk pendataannya. Nanti biasanya PGRI minta tolong sama Komisi 10 Mbak Hetifah untuk mengawal agar proses ini bisa berjalan, dan ini kan dilakukan serentak, tetapi jangan sampai nanti mereka-mereka yang di daerah 3T ditaruh paling belakang gitu, karena mereka itu yang selama ini walaupun pembelajaran online, mereka yang langsung pembelajaran datang ke sekolah-sekolah karena keterbatasan sarana. Jangan sampai juga akses dan lain sebagainya. Jangan sampai juga ketika ada vaksinasi mereka kemudian menjadi kelompok yang paling terakhir, karena mereka yang sangat vulnerable sebenarnya. Kedua, soal pendataan, saya memohon bantuan sama Mbak Hetifah juga bahwa pemerintah atau Kemdikbud akan menggunakan Dapodik sebagai basis untuk vaksinasi. Nah, faktanya itu banyak sekali guru-guru yang tidak masuk Dapodik itu data pokok pendidikan, ya, yang harus divaksin karena mereka memang real mengajar di depan kelas. Dan oke, tampaknya kita saya menyambut kebijakan guru yang divaksin harus yang pembelajaran itu harus divaksin. Karena itu dua hal penting, proses dan prosedur vaksinasi dan pendataan menjadi satu hal yang krusial untuk menyiapkan
bagaimana guru bisa secara merata divaksin. Baik, saya ke Ibu Hetifah. Ibu Hetifah, kemarin kan memang sudah dilakukan rapat begitu dengan juga para menteri dan juga dengan DPR. Sejauh ini apa saja yang di-highlight oleh hasil rapat tersebut dan apakah memang ini sudah betul-betul akan dilaksanakan di bulan Juli? Mekanismenya seperti apa? Lalu pertimbangannya apa, Ibu? Jadi kebetulan kemarin saya yang memimpin rapatnya Prof. Uni dan kami mengapresiasi PGRI dan guru-guru kelihatan sangat antusias mensupport dan juga membantu pendataan dan juga memberi masukan yang berharga. Pertama tentu saja ya proses harus dimulai dari daerah yang paling sulit, yang paling rentan. Kelompok-kelompok itu dibuat satu tahap, dua tahap, tiga. Kemudian kita periksa ketersediaan vaksin, ya harus jelas, ya. Karena kita tidak hanya ingin guru, kemudian hanya guru yang formal, hanya di sekolah negeri, ya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi sama sekali, ya. Semua tenaga pendidik, termasuk guru dan dosen, termasuk tenaga kependidikan sampai tukang kebun, ya mungkin itu adalah orang-orang yang nanti akan berhadapan dengan anak-anak kita. Jadi kita semua ingin mereka dipastikan bisa mendapatkan vaksinasi dan waktunya pun juga harus jelas. Kalau kita Juli memulai, ya berarti ini sangat ambisius sekali. Dan kita periksa bagaimana nih caranya gitu ya, Mas Menteri istilahnya tuh target yang agresif gitu. Bahwa ini harus dipastikan sekitar 5,5 juta ini ya bisa benar-benar dijalankan secara tuntas. Nah, baru nanti setelah itu kita berani ya membuka program sekolah tatap muka terbatas ini. Tapi tentu saja bukan berarti dalam beberapa bulan ini kita diam ya. Prof. Uni tahu sendiri ini semua bekerja keras ini satuan pendidikan memastikan bahwa mereka secara baik infrastruktur ya dan juga karena kita juga mungkin akan menggunakan metode yang sedikit berbeda. Bahkan kemarin saya usul Prof. Uni kalau bisa yang memungkinkan kita juga gunakan model pendidikan outdoor gitu. Jadi di open space gitu belajarnya, nggak harus kan di dalam ruang kelas kalau tatap muka itu. Nah mungkin guru-guru di sini sangat berperan karena mereka lah yang nanti akan menjadi kunci untuk memastikan disiplin berjalan dengan baik. Oke, kalau kita lihat perkembangannya di dunia sendiri juga sebenarnya sekolah-sekolah secara global sudah mulai melakukan sekolah tatap muka begitu ya Ibu Uni dan juga Ibu Hetifah. Tapi kalau dilihat dari kacamata epidemiolog, beberapa waktu lalu saya sempat juga mendengar keterangan dari epidemiolog bahwa positivity rate kita juga masih belum cukup safety begitu untuk anak-anak ini mengadakan sekolah tatap muka. Nah, menanggapi kekhawatiran banyak orang tua, kemudian juga kondisi angka positivity rate kita yang juga masih agak tinggi, walaupun angka COVID-19 kita juga sudah cukup banyak menurun begitu di bulan Maret ini. Apa yang bisa dilakukan, bagaimana juga DPR dan akhirnya nanti pemerintah bisa saling berelaborasi untuk menjawab persoalan ini? Ibu Hetifah dulu mungkin. Ya. Ini kami selalu ya memantau ya kondisi dan kemarin terakhir Pak Menko Perekonomian yang juga sekaligus juga ya menjadi ujung tombak ya untuk bukan hanya pemulihan ekonomi tapi juga COVID menyampaikan gitu beberapa berita positif memang. Jadi tren yang penting. Memang saat ini kan kita belum bebas dari COVID sepenuhnya, tapi kita trennya sangat bagus termasuk bed occupancy rate kita semua udah di bawah 70% dan tingkat kematian tentu saja dibandingkan dengan kesembuhannya udah jauh ya. Memang dengan adanya pemberlakuan khususnya tadi ya di tingkat mikro ya pembatasan di tingkat mikro ternyata juga sangat berpengaruh. Nah, oleh sebab itu kita harus tumbuhkan rasa optimisme ya, tapi tentu saja kita harus tetap mempertahankan policy-policy atau kebijakan yang kita yakini akan membantu penurunan dan pengendalian COVID ini harus kita lanjutkan dan mungkin kalau ada hal-hal yang kelihatan ya bahwa ada pelanggaran gitu sekarang bahkan Babinsa pun di tingkat bawah ikut serta di Prof. Uni. Maksudnya untuk memastikan memang ini di tingkat mikro masyarakat semua harus disiplin di samping vaksinasi itu juga sedapat mungkin bisa tadi diterima dengan baik dan masyarakat pun proaktif gitu Mbak Popi. Nah kami di sisi lain tentu saja ingin memastikan ya kalau DPR kan
tentu saja payung hukumnya harus jelas. Misalnya tadi kalau pemerintah daerah yang mengambil keputusan, kemudian bagaimana petunjuk teknisnya, apa misalnya hal-hal yang menjadi prasyarat ya kalau sekolah bisa tatap muka dan lain-lainnya, itu harus jelas gitu. Jadi jangan saling melempar atau nanti saling menyalahkan ya ketika ada masalah di lapangan. Misalnya terjadi klaster sekolah, siapa nih yang harus tanggung jawab gitu. Saya kira saat ini sejauh ini ya itu tugas kami mengawasi juga, dan kami pun bahkan berkunjung ke daerah juga, Prof. Dan senang kalau misalnya suatu waktu PGRI menyertai, tapi kok di daerah pasti PGRI itu selalu hadir, PGRI daerahnya, Prof. Nah, kita sama-sama cek di lapangan ya, Prof. Kita yakin target bulan Juli ini bukan yang sangat tidak rasional, tapi memang ambisius, namun cukup terlaksana, gitu Mbak Popi. Baik. Jadi kami terus memantau, dan trennya itu yang membuat kita cukup optimis. Dan kemarin itu semua fraksi loh, saya tanya kan, apakah merestui kebijakan ini dan siap mendukung, semua mengatakan mendukung. Jadi tidak ada, karena tadi data-data yang terpapar kepada kami cukup menjanjikan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya akan juga tanyakan bagaimana pendapat dari Ibu Uni untuk hal ini. Apakah sosialisasinya sudah menyeluruh ke seluruh Indonesia? Kita akan jeda sebentar, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.